Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Ahmad Khozinuddin. Waduh, lagi-lagi Ahmad Khozinuddin ya kan. Saya sebenarnya sudah capek, sudah muak menyebut nama itu, teman-teman. Tapi mau gimana lagi? Setiap hari video dia berseliweran di media sosial, entah itu di TikTok, di Facebook, dimanapun itu, selalu ada dia. Mentang-mentang dia sedang naik daun, sedang jadi pengacara kondang. Tapi saya sarankan ya, Bang Empel ini harus berterima kasih kepada Pak Jokowi. Karena dia menyerang Pak Jokowi, makanya dia naik daun. Memang Pak Jokowi ini membawa rezeki bagi banyak orang, teman-teman ya. Termasuk lawan-lawan politiknya. Waduh. Dan sekarang saya mendapatkan sebuah tayangan di mana Bang Empel ini lagi-lagi ngamuk, marah-marah di pengadilan, teman-teman. Apakah ini karena gerombolan ini selalu kalah di pengadilan? Apakah Bang Empel ini melihat kawan-kawannya Bonatua dan lain-lain itu kalah di pengadilan? Makanya dia ngamuk-ngamuk membawa nama rakyat. Waduh. Om Top, kalau nggak ngamuk marah, kalau nggak marah berontak. Apa lagi pengacara ini ya kan? Selain itu teman-teman, kita juga akan melihat bagaimana reuni 212 ternyata mengangkat derajat harkat martabat Pak Jokowi. Kenapa tuh Bang? Nah, nanti kita simak videonya. Dan lagi, saya punya tayangan di mana Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang kembali menyemprot gerombolan Rolls-Royce CS. Serta ada video dari Bung Fahri Hamzah yang menjelaskan mengenai politik dinasti dan seperti apa posisi Mas Wapres Gibran dan juga Pak Jokowi. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Terima kasih Reuni 212. Mengingatkan nomor perjalanan politik saya. Waduh, perjalanan politik Pak Jokowi. 2 kali jadi wali kota, 1 kali jadi gubernur, dan 2 kali jadi presiden. Waduh, satu-satunya orang yang bisa hat-trick dari wali kota, gubernur, sampai presiden tanpa kalah sedikit pun teman-teman. Hanya Pak Jokowi. Dan 212 selalu mengingatkan kita akan hal itu. Waduh, terima kasih buat 212 ya. Walaupun kemarin Refli Harun teriak mengusulkan Gibran, nggak peduli kami. 212 loh. Iya. Sebenarnya kalau kita persoalkan lagi nih orang saya kan susah kalau saya bilang orang bodoh kan gitu kan. Bodoh atau pura-pura bodoh gitu loh. Itu saya bingung juga gitu loh. Lah kok ribut? Lah orang berdua aja antara yang memberi dengan yang menerima aja nggak ribut, kok orang lain ribut. Itu satu. Kemudian kok digugat sana, gugat sini, kan bego namanya dulu. Nggak pakai nalar dikit gitu loh. Kok nggak pakai nalar gitu loh. Marah ya kan, emosi. Kecuali ya kan? Kalau UGM itu tidak menerima atau tidak merasa, itu baru sah digugat. Nah ini yang paling ironis, sebenarnya bercuap-cuap segala macam dengan dasar hukum yang tidak jelas. Yang saya katakan berkali-kali tidak ada hubungan hukumnya. Karena dia tidak merasa dirugikan, tidak merasakan peristiwa itu, tapi dia cuap-cuap. Ini kan sama dengan ini menggantang asap. Bentar, tunggu dulu. Saya belum tuntas. Ya, saya marah ini, benar-benar marah. Karena hari ini saya marah mewakili, bukan saya sendiri, bukan saya, tapi mewakili kemarahan rakyat yang hukum hari ini dipermainkan, bahkan dipermainkan di area persidangan, yang tidak ada lagi rasa malu memamerkan kezaliman di hadapan rakyat, yang tidak ada lagi olas as. Saya kok ngelihat Om Tom marah-marah jadi ketawa ya kan. Emang Om Tom ini lucu-lucuan aja kerja teman-teman. Saya kalau bertanya balik, siapa pimpinan politik yang anak keturunannya tidak ada dalam politik? Nggak ada. Loh kenapa begitu giliran Pak Jokowi kita ribut semua? Padahal ini semua sudah menjadi realitas sebelumnya. Jadi menurut saya ini subjektivitas yang berlebihan. Jadi ini adalah akumulasi dari kemarahan berkali-kali dan kekalahan berkali-kali mungkin ya. Dari teman-teman itu yang kemudian menumpahkan ini secara tidak adil kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Dan karena itulah kita mengajak semuanya, coba kita duduk agak clear situasinya ini. Saya misalnya
tadi soal definisi dinasti saya sudah bongkar dan saya kritik. Soal mekanisme di Mahkamah Konstitusi, ya soal Pak Anwar, misalnya. Anwar Usman jadi ketua MK bukan karena Pak Jokowi. Dan dia menjadi ketua MK sebelum menjadi menantu Pak Jokowi. Betul. Dan ini karir, dan saya kenal pribadi. Orang ini sebelum dia menjadi hakim di Mahkamah Agung dulu sebelum ke MK, reputasinya jelas, track recordnya jelas gitu. Tapi kan kemudian dikembang-kembangkan seolah-olah dari lahir dia berkarir sudah diniatkan untuk menjadi keluarga Pak Jokowi. Iya. Kita nggak tahu kapan adik Pak Jokowi akan jadi janda kemudian menikah. Betul. Ini kayak gini, ini kan kita berlebihan. Lalu kemudian keputusan-keputusan itu, judicial review dan sebagainya. Itu mekanisme. 25 negara, 5 benua sudah menghimpun diri. Menyediakan diri Iya, untuk membantu secara sukarela. Iya, Forum Diaspora Oke. Indonesia di 25 negara. Mereka ini akan jadi penerus kami. Penerus. Yang kami butuhkan data di Australia akan mereka teruskan pencariannya. Yang di Singapura begitu juga dengan Nggak ada yang Inggris. sudi Jadi, sih, Tipa. kami no worries, artinya percuma aja mau mengapain kami gitu. Artinya Apalagi- buku itu tetap akan terbit ya. Iya, dalam dunia virtual seperti ini itu siapa yang bisa menghentikan langkah? Tapi Nggak kau takut bisa. di penjara, Jokowi's kan? white paper, White white, papers, kemudian black itu Oke. Gibran's black paper, nanti Oke. ada Jokowi's dark. Oh, Jokowi's dark. dark. Anu, final chapter. Final chapter Oh, nanti. ini seru nih kayaknya ya. Oke, Nah. kalau SBY kita nggak cocok loginya nggak bisa disebut Iya, sebagai nggak bisa. SBY juga Kebludaran. gara-gara tertarik beli Iya, buku. mungkin penasaran aja. Penasaran aja. Kayak emang se-euforia seheboh apa sih kok bisa sampai. Tapi dia udah beli. Isunya sih udah beli Bang Oh. buku Jokowi White Paper. Ini kata kontra narasi. Ini kata kontra narasi. Soalnya saya lagi mikir dia tahu gimana ya bahwa SBY beli. Info ini apa perang dalam? Info 1. Ordal. Ordal. Oke. SBY borong Kalau buku. misalnya Pak Jokowi intervensi begitu. Itu oknum kan? Bentar. Pak SBY borong buku Jokowi White Paper. Serius itu, ha? Beli buku, hah? Pak SBY beli buku Jokowi White Paper. Ya bentar. Katanya sih ini info orang dalam. Cuma saya juga mendapatkan info teman-teman ketika Roy Suryo diwawancarai oleh Langkah Update kalau nggak salah waktu itu. Ya media pengikut ya lah. Menurut keterangan Roy Suryo, dialah yang membawa buku itu kepada Pak SBY. Dia yang memberikan, mungkin sebagai hadiah. Pak SBY mungkin nggak beli, ya gimana ya, nggak masuk akal juga sih kalau Pak SBY beli. Tapi Roy Suryo pernah mengantar buku Jokowi White Paper itu langsung ke Pak SBY dan ngobrol tentang buku itu. Dan kata Roy Suryo, respon Pak SBY hanya senyum dan ya mereka sempat inilah berbincang-bincang sejenak. Ya ini belum dibongkar juga sama Roy Suryo obrolannya apa gitu. Bukan kesalahan Bapak Insinyur Joko Widodo. Negara, Kan loh, begitu kan? hakim dan segala Kan begitu macam dong. kok gitu loh. Bos, Masa? kita tidak usah melihat segi Iya dong. dari sisi Yang bener aja ijazah lah. Pak Jokowi saja, ya kan? Nah banyak kok oknum-oknum juga yang nggak beres, banyak kok. Silakan lakukan upaya hukum. Bila ada Pasal oknum yang 85 memang itu sengaja, pejabat dengan kearsipan sengaja yang dan salah, lain-lain yang sebagainya, Boleh lebih tentu dekat, ada Bang. orangnya kan? Ada orangnya. Pasal Silakan 85 lakukan kearsipan upaya Andri hukum. bagi yang Baik, melalai dalam membuka itu 5 tahun ancamannya. Itu undang-undang. Oke. Jangan dari dikit-dikit menurut Anda, nyalain undang-undang Bapak ini bisa Insinyur diterapkan Joko kepada Widodo. Andri dong. Oke. Nah, tapi majelis kenapa tidak menekan itu? Itu maksud saya. Kenapa itu terjadi? Harusnya kan fair. Supaya dilihat oleh namanya aja keep. Kalah di Informasi. pengadilan. Jadi Jokowi maksud Anda disalahkan. ada kesalahan di majelis komisi Iya, informasi pusat ini. maybe ya, atau maybe ya, apa Berarti- saya nggak tahu lah. Saya pertegas saja, Ho. Baik. Anda mengatakan kesalahan. Iya. Keberpihakan. Bisa jadi. Semua Lagi-lagi bisa loh. jadi. Lagi-lagi berpihak. Enggak, Dugaan ya, kita katakan dugaan ya. Emang sudah Bisa aja. frame. Ini susah. Inilah penyakit Susah. bangsa. Nggak susah, cuma nunjukin selembar kok. Yang Susah perlu amat sih. disembuhkan. Tunjukkan aja kepada Dua mereka. lembar. Iya kan? Oh, susah amat. Masa pejabat publik kalau yang dibiayai seorang negara? memiliki Enggak niat lah. baik yang memang Itu mau aja. melihat ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo datang baik-baik, bukan dengan narasi-narasi kebencian. Datang baik-baik, Bos. bro. Kesana Bukan- ke rumahnya, bukan bro. narasi Bermain pakai kebencian, surat. bukan Dek. narasi-narasi. Tapi bukan Roy Suryo yang datang sama kawan-kawannya, bukan peneliti abal-abal itu yang datang. Kalau Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya, itu jebakan Batman. Joko Widodo
akan dicap sebagai perusak tatanan hukum. Keren juga, Bang. Kalau Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya. Sebab yang akan terjadi dampaknya adalah orang akan bebas memfitnah, bebas menuduh tanpa bukti. Sebab yang dituduh, yang difitnah, itu yang akan membuktikan. Kalau Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya. Bahkan Pak Joko Widodo akan dijadikan dalil. Kalau sekarang kan barang siapa yang mendalilkan, maka harus bisa membuktikan. Itu udah nggak berlaku lagi kalau Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya. Karena Joko Widodo akan dijadikan dalil. Dulu ada seorang mantan presiden dituduh difitnah, tapi dia membuktikan kok bahwa dirinya nggak bersalah. Itulah dampaknya kalau Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya. Bukan masalah berani dan tidak berani. Bukan. Ini berbicara masalah dampak. Itulah seorang pemimpin. Lebih mengedepankan sebuah tatanan ke depan. Sebuah peradaban. Keren. Lebih pinter Ternak daripada... kebo sama ternak cikeas. Wabah. Mana mampu sih berpikir ke situ. Ternak apa tadi? Taunya cuma modal mangap doang. Titelnya doang tinggi. Mindset pola pikirnya minim. Pih. Hey. Nih. Pikiran Sabar, Bang, itu untuk sabar, Bang. memikirkan. Hati itu untuk menimbang. Bener nggak sih yang kita pikirkan? Kalau sudah benar, dikeluarkanlah dari mulut. Baru orang cerdas. Modal mangap doang. Gelarnya doang tinggi. Mindset pola pikir minim. Keren kali ya, Bang. Sebelum waktu kami nangani gugatan, waktu itu memang ada perdebatan di sidang. Bang Egy sempat bilang, pokoknya tunjukkan aja di sidang, nanti selesai. Nah, ini aku menarik nih. Itu di 2022 tuh. Ya. Ya, dia sudah lempar itu di sidang. Nah, itu kita bahas. Ya. Nah, dan waktu itu ya kita juga mau lihat dulu ijazahnya clear nggak? Ya. Kita lihat clear, ya, lalu kita pikirkan tunjukin atau enggak. Ya. Dengan segala dinamika yang ada, akhirnya kita putuskan waktu itu tim semua bersama, termasuk juga ya tentunya Pak Jokowi juga kita laporkan, memutuskan untuk tidak perlu ditunjukkan. Kenapa? Pertama, tidak ada legal standing. Tunggu, tapi sebelumnya ada saran dari Pak Pratikno yang disarankan oleh Pak Jokowi juga. Nah, kan kita yang lapor, ya betul. Dari mereka sih, silakan tunjukkan boleh, nggak tunjukkan boleh. Oh gitu, oke. Nah, kita tim memberikan kajian. Ini tim hukum lah yang menyarankan untuk tidak ditunjukkan. Artinya kalau tidak ada saran itu Pak Jokowi juga silakan gitu. Dari awal sebenarnya kan. Bahkan tunjukin atau enggak. Ini untuk menjawab pertanyaan. Banyak orang mengatakan Pak Jokowi itu enggak negarawan. Kenapa enggak langsung ditunjukkan? Padahal ada dinamika ini ya, Bang. Ada, dan apa sih kajiannya? Dan saya waktu itu gue nyatakan di berbagai media gitu loh. Gara-gara Abang punya statement itu, jadi lebih kurang gitu. Apa kajiannya? Gara-gara ditunjukkan dan tunjukkan di media, kami ini dipanggil, lalu waktu itu ke seknek, gimana pembahasannya? Kita rapat dulu nih. Plus minus antara ditunjukkan tidak ditunjukkan. Gitu kan. Ada pilihannya kalau ditunjukkan plus minus seperti ini, tidak ditunjukkan plus minus seperti ini. Salah satunya adalah kita melihat pertama tidak ada legal standing. Tidak ada legal Karena kalau soal ijazah dalam kaitan sebagai presiden, ya kebetulan kami ini juga sering di MK menangani sengketa pemilu. Yang paling kompeten adalah peserta pemilu, yang mempersoalkan gitu loh, atau rival-rivalnya, partai-partai. Gitu. Dan itu pun ada tahapannya. Ada tahapannya dan sudah tertutup, sudah selesai gitu loh. Kalau mau diributkan, ini di tengah-tengah kan. Gitu. Soal itu Bang, aku potong ya. Soal itu, aku penyelenggara pemilu. Itu pun kalau memang yang mau digugat adalah ijazah yang diberikan ke badan publik, yaitu ke KPU, legalisir. Nggak ada urusannya ijazah asli gitu. Betul. Itu urusan personal dan itu bukan milik publik. Yang legalisir yang milik publik. Jadi pertama, tidak ada legal standing. Mereka kan bukan dalam kategori yang bisa mempersoalkan ini. Cocok. Gitu ya. Bukan rival, bukan lawan gitu ya. Lalu kedua, forumnya bukan di situ. Kita kan meyakini kalau persoalan pilpres harusnya di forum-forum yang ada gitu. Sehingga gugatan ini nggak berdasar gitu ya. Nah, lalu kita melihat juga waktu itu UGM kan sebenarnya sudah menunjukkan. Sekalipun fotokopinya, bahkan dikuatkan juga oleh teman seangkatannya. Nah, selesai itu. Ada kegiatan-kegiatan loh waktu itu. Sehingga kita waktu itu melihat ini jangan-jangan kalau ditunjukkan tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru. Menimbulkan masalah baru. Nanti ada tetesan kopi lah, ada digigit tikus dikit lah, jadi bahan. Sehingga kita pikir udah deh, dengan segala risiko yang ada, pilihan-pilihan ada, akhirnya tim hukum memberikan advice untuk tidak ditunjukkan dan akhirnya disetujui. Jadi itu saran memang dari tim hukum. Dari tim hukum. Apalagi dengan istilah yang mendalilkan harus membuktikan. Betul. Mereka yang bilang palsu ya tolong perlihatkan mana yang palsu gitu. Tapi Abang bagaimana menepis? Dan satu kali ada konyol waktu itu kan berangkat dari perkara Pak Bambang. Apa segitu-gitunya gitu mantan presiden kita
ijazah SD-nya palsu, SMP-nya palsu, SMA-nya palsu, S1-nya Ya palsu. itu konyol sih. Terlalu hebat Pak Jokowi kalau segitunya gitu. Konyol Kalau sih mau itu. memframing orang ya setega-teganya gitu. Betul. Makanya kita pikir udah deh. Ini mungkin juga perlu ada pembelajaran publik dari kasus ini ya, bahwa di era demokrasi juga ada batas-batasnya. Ada individu yang tetap harus dihormati. Dan itu diatur di pasal 28 konstitusi kita. Ilmiah dari mana ilmiahnya? Proses kita juga ini orang kampus ya. Proses penelitian ilmiah itu data sampel itu harus asli, bukan data palsu, bukan fotokopi, bukan scan. Ya. Kalau mau penelitian ilmiah datanya asli lalu diteliti ijazah aslinya kemudian mengatakan bahwa palsu. Tapi ini kebalik, diangkat dulu penuduh menyimpulkan bahwa palsu lalu kemudian cari data. Dari mana ilmiahnya? Itu menyalahi Ijazahnya mana? Mana ijazahnya? Mana ijazahnya? Nggak ada ijazahnya. Nah, itulah senjata dari Roy Suryo ketika dia sudah mulai kalah debat di TV, teman-teman. Ketika dia mulai terdesak. Dan kalau kita pakai logika dia, kita bisa balik nyerang dia, teman-teman. Mana ijazahnya? Kita bilang aja, lu nggak pernah lihat ijazahnya, terus bilang palsu. Logikanya di mana? Logikanya di mana? Orang tidak pernah memegang fisiknya, melihat dokumen aslinya, fisiknya, tapi bisa menyimpulkan itu palsu dengan penelitian yang abal-abal, penelitian yang tidak berdasar, penelitian yang tidak jelas sama sekali. Di mana logikanya, Roy? Aduh. Ini ya mungkin inilah kata orang-orang ya, semakin tua seseorang, ya pemikiran itu makin menurun. Itulah mungkin representasi yang sedang ditunjukkan oleh Roy Suryo CS ini. Kok ada gitu orang yang mengaku peneliti, tapi tidak mengedepankan SOP dan juga kode etik. Nah, SOP itu ya kalau kata Joshua Sinambela itu harus menjadi dasar orang meneliti. Mulai dari barang buktinya dari mana, mulai dari step-stepnya seperti apa. Tapi yang terpenting seorang peneliti adalah barang bukti. Kalau barang bukti aslinya aja tidak pernah dia lihat, ya gimana dia mau meneliti, teman-teman? Kan di situ aja pertanyaannya. Dan saya masih ingat kata Prof. Kuncoro, mantan ketua Dewan Guru Besar UGM, yang pernah menyemprot gerombolan Roy Suryo CS ini. Peneliti itu punya kode etik. Minimal sebelum dia meneliti, ya dia ngomong dulu ke pemilik ijazah, Pak boleh nggak saya teliti ijazahnya? Karena ada nih isu di masyarakat bahwa ijazah bapak palsu. Saya mau meneliti ijazah bapak, boleh nggak? Nah ini kan enak untuk menjawab persepsi publik. Nah, mau atau tidaknya Pak Jokowi nantinya itu kan terserah Pak Jokowi. Balik lagi, seperti kata Bang Rifai tadi, legal standingnya apa? Harusnya yang bisa mengusut ijazah Pak Jokowi itu ketika Pilpres, ketika di MK. Yang paling berhak itu Pak Prabowo, karena Pak Prabowo rivalnya Pak Jokowi ketika Pilpres. Sama seperti ijazah salah satu kepala daerah yang dipersoalkan saat pilkada serentak kemarin, yang akhirnya dia didiskualifikasi karena terbukti ijazahnya abal-abal. Nah harusnya di situ digugatnya. Kenapa Pak Prabowo tidak pernah menggugat 2 periode loh? Prabowo dikalahkan oleh Jokowi. Kenapa Pak Prabowo tidak pernah menggugat ijazah Pak Jokowi? Ya karena Pak Prabowo yakin beserta timnya bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Ijazah Pak Jokowi kan ini dipermasalahkan dari tahun 2018 apa 2019 gitu, atau sebelum Pilpres periode kedua lah Pak Jokowi. Ya kalau memang bukti-bukti siapa orang yang menuduh itu ijazah Pak Jokowi benar-benar palsu, karena kan waktu itu PA 212, FPI itu mendukung Pak Prabowo di 2019. Dan yang menuduh ijazah palsu itu bagian dari mereka. Kalau memang penelitian mereka ini ilmiah, sudah barang pasti digugat Prabowo. Barang pasti. Karena apa? Karena kalau itu benar penelitiannya dan nanti di MK Pak Prabowo menggugat dan penelitiannya benar, ijazah Pak Jokowi palsu, ya Pak Jokowi pasti didiskualifikasi, Pak Prabowo yang menang. Gitu aja. Tapi kenapa Pak Prabowo tidak pernah menggugat? Ya karena penelitian orang-orang yang dianggap tidak ilmiah. Gitu aja simpel ya teman-teman. Ya kita mau ngajarin orang yang sudah terlanjur percaya dan diracuni oleh gerombolan ini memang agak susah. Tapi ya berbanggalah pada diri Anda. Kalau Anda belum termakan omon-omon, framing negatif
dan juga virus-virus pencucian otak dari gerombolan pembenci ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.